Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah sehat semua ya Nak ya. Baiklah anak-anak, sebelum kegiatan belajar kita mulai, agar mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah pelajaran kita hari ini kita awali dengan berdoa. Nah, tadi Bunda lihat Farel yang paling datang lebih awal di sekolah kita. Nah, sekarang Farel Ibu kasih hadiah untuk memimpin doa terhadap teman-temannya. Silakan Farel. Doa mulai. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Coba dilihat kanan kiri kalian. Kira-kira hari ini siapa sih Nak yang tidak hadir? Nabila tidak hadir. Kemana Nabila Nak? Oh, sakit. Iya, tadi ada surat izinnya enggak Nak? Ada ya? Oh, di sini. Oh iya. Baik, kita doakan Nabila yang sedang sakit hari ini, mudah-mudahan Nabila segera sembuh dan besok Nabila bisa mengikuti kegiatan belajar seperti hari ini. Baiklah anak-anak, supaya belajar kita lebih semangat, kita bernyanyi dulu. Kelas 5 siap? Silakan berdiri semuanya. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami yang belajar dengan seksama. Kami fokuskan diri saja. Kami paham. Sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia. Yes, yes, yes. Yeay. Di pertemuan kita pada hari ini kita akan belajar IPAS, materi cahaya dan sifat-sifatnya. Baiklah, untuk membangkitkan rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan anak-anak berdiri. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan sumber cahaya melalui diskusi dan pembuktian bahwa cahaya merambat lurus. Anak-anak kelas 5, udara pagi berhembus menyentuh kulit, sejuk
sekali. Berpamitan kepada ayah dan ibu dengan membawa bekal doa dari mereka. Katakan, ayah, ibu, kami berangkat ya. Kami berangkat, Bu. Izinkan kami menuntut ilmu. Biarkan kami berjalan sejauh mungkin. Coba anak-anak perhatikan di papan tulis. Nah, di situ ada gambar apa saja di situ, Nak? Ada gambar matahari, api, kemudian lampu, senter, lilin. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari biasanya anak-anak setiap hari itu pernah nggak sih Nak menjumpai benda-benda seperti kemudian untuk penerangan, kemudian untuk merangin baju matahari. Baik, bagaimana coba jika mata kalian terpejam? Apakah anak-anak bisa melihat? Tidak bisa. Kemudian bagaimana kalau kalian membuka mata kalian? Apakah anak-anak bisa melihat? Nah, berarti anak-anak itu melihat dengan apa, Nak? Dengan mata, dengan adanya cahaya. Tahukah anak-anak apa sih Nak cahaya itu? Ya, ada yang menjawab cahaya itu adalah benda yang menerangi sekitar kita. Ya, betul sekali. Agar anak-anak lebih jelas lagi tentang apa itu cahaya dan sifat-sifatnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Bab 1, topik 4, cahaya dan sifat-sifatnya. Kelas 5, fase C, kurikulum merdeka. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Anak-anak Ya, hebat, perhatikan. kalian Ini adalah pengertian dari cahaya. Kita melihat dunia ini karena adanya cahaya. Coba bayangkan bagaimana jadinya dunia ini tanpa cahaya. Cahaya Perhatikan ini, merupakan Nak. sumber Ini energi yang pengertian dapat cahaya. digunakan. Silakan disimak Cahaya seluruh. cahaya. Contoh sumber cahaya yaitu api, sinar matahari, lampu dan kilat. Gambar lurus. Anak-anak dapat melihat cahaya. Ini adalah sifat-sifat yang pertama yaitu cahaya merambat. Perhatikan. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk ke dalam celah yang ada. Coba anak-anak bayangkan cahaya Video tadi menerangkan tentang apa saja sih, Nak? Cahaya dan sifat-sifatnya. Iya. Bahwa sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, merambat lurus, menembus benda bening, kemudian dipantulkan, dijelaskan, menggunakan dan menembus, membentuk bayangan. Ya, paham nggak? Kalau cahaya merambat lurus itu melalui apa, Nak? Celah-celah kecil. Kemudian kalau cahaya dapat dibiaskan, itu yang seperti apa? Seperti pensil yang dimasukkan ke dalam air, kemudian akan terlihat bengkok. Kenapa terlihat bengkok? Karena melalui dua medium yang berbeda apanya? Kerapatannya. Biar semangat kita ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Ada 6 macam sifatnya cahaya, satu merambat dua dipantulkan, tiga bisa tembus benda-benda yang jeli, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi, 3 benda-benda membentuk bayangan, itu sifat cahaya. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian dan kita. Jangan lupa syukur pada pencipta Tuhan kita yang sangat kuasa.
Ada anak mata, sifatnya cahaya, satu melengkap lurus. Dua dipantulkan, tiga bisa tembus, benda-benda yang bening. Empat dihiaskan, lima diuraikan, tiga dipelangi. Tiga benda-benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah gambaran sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Dan sekarang waktunya anak-anak untuk praktik, yaitu melakukan percobaan secara sederhana, baik itu percobaan yang cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat diuraikan, dan dapat dibiaskan. Di sini sudah Ibu beri contoh LKPD-nya. Nah, di sini dalam LKPD anak-anak terdapat gambar. Nah, gambar di sini nanti anak-anak praktekkan sesuai dengan bahan atau alat yang sudah Ibu siapkan. Nah, setelah itu anak-anak isi seperti ini ya, nah di sini penjelasannya. Nah, setelah anak-anak melakukan percobaan, nah sifat cahaya yang telah terjadi atau terdapat dalam percobaan tersebut adalah sifat cahaya apa? Kemudian diberi penjelasan. Paham semuanya? Paham. Baik. Ayo disiapkan. Isi dulu nama kelompoknya, kemudian kelasnya. Oke. Setelah itu lakukan percobaan. Anak-anak diskusi dengan kelompoknya masing-masing, lakukan percobaan. Setelah itu hasilnya anak-anak silakan ditulis di sini. Kemudian sifat cahaya apa yang sudah anak-anak lakukan, kemudian diberikan penjelasan. Ya, silakan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cahaya merambat lurus. Nah, apabila salah satu digeser ke kiri, apa yang terjadi? Cahaya tidak dapat menembus. Kenapa tidak dapat menembus? Karena terhalang oleh apa? Oh, benda, iya, benda yang kelihatan belaninya kan? Nah, ini membuktikan bahwa cahaya dapat ini sudah semuanya. Sudah, mana hasilnya? Anak-anak tadi semuanya sudah melakukan percobaan secara sederhana. Baik itu kalian melakukan percobaan dari cahaya merambat lurus, kemudian apa ini nak? Menembus benda, kemudian cahaya dapat dipantulkan, kemudian cahaya dapat dibiaskan dan
cahaya dapat. Dan setelah kalian melakukan percobaan sekarang, nah setiap kelompok mewakili maju satu anak untuk mempresentasikan hasil percobaan. Kelompok pertama, silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Seta yang diarahkan ke lubang-lubang akan merambat lurus. Baik, terima kasih kepada Safa yang mewakili mempresentasikan dari hasil kelompok kalian. Baik, selanjutnya yaitu yang akan mempresentasikan yaitu dari kelompok 2. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Cahayanya adalah cahaya dapat diuraikan. Penjelasan, bila cahaya diarahkan ke kaca yang ada airnya maka akan membentuk pelan. Menanggapi hasil percobaan kelompok kami. Silakan kalau ada yang menanggapi, ya silakan dari kelompok berapa? Menurut saya, terjadi pelangi karena air yang terkena cahaya itu akan terurai menjadi warna. Oke, jadi tanggapan dari kelompok 2, katanya terjadinya pelangi itu karena adanya air yang terkena sinar matahari kemudian diuraikan cahaya menjadi berwarna-warni. Bagaimana? Bagaimana menurut anak-anak? Tanggapan si Alda, bagaimana? Benar? Ya, semuanya benar. Bahwa cahaya itu dapat diuraikan karena apa? Karena air hujan, titik-titik air hujan yang terkena sinar matahari, maka dia akan terurai menjadi berwarna-warni atau menjadi bentuk pelangi. Baik, terima kasih. Silakan. Presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk dari kelompoknya. Oke. Baik anak-anak, kita semuanya sudah melakukan presentasi. Kalian sudah ada perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kinerjanya. Baik, sekarang supaya belajar kita lebih semangat lagi, kita ice breaking lagi. Silakan semuanya berdiri. Kita akan ice breaking yaitu lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mari kita bergerak bersama-sama. Pakai gerakan ya nak ya. Ikuti sudah saya semuanya. Tepuk tangan ya semuanya. Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, keluar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, keluar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan
Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sedap berisik, gerak belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Baiklah anak-anak tadi sudah belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya, kemudian sudah mempraktekkan yaitu dengan percobaan sederhana dan kita sudah SDG. Nah sekarang waktunya anak-anak menulis hal-hal baru atau yang membuat anak-anak penasaran tentang kegiatan belajar yang sudah kita lakukan. Di sini Ibu sudah sediakan kertas sticky note, kemudian nanti anak-anak akan Bunda bagi satu persatu. Silakan anak-anak tulis hal yang membuat penasaran pada diri anak tentang sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian kalau sudah ditulis, nanti silakan anak-anak tempelkan di sini. Setelah itu kita akan bahas bersama. Semuanya baik, ini akan Bunda bagi satu persatu. Setelah itu silakan kalian tulis masing-masing ya. Apa yang ditulis? Hal-hal baru yang membuat penasaran. Oke, silakan. Silakan tulis ya. Hal-hal baru yang membuat kalian penasaran tentang pelajaran yang sudah kita lakukan. Silakan satu persatu menulis. Ya, setelah itu kita baru udah selesai. Silakan tempel di sini. Silakan tempel. Tempel sini, yang lain pun juga seperti itu ya. Yang sudah selesai silakan ditempel, boleh di bawahnya juga boleh kalau nggak nyampe. Silakan dari kelompok lain, tulislah hal-hal baru atau hal yang membuat penasaran. Dari kelompok lain silakan tempel, boleh. Silakan dari kelompok 4 sudah, silakan untuk ditempel. No. Di sini sudah menuliskan pada kertas sticky note yang sudah Bunda bagikan. Nah, ini adalah hal-hal baru yang membuat anak-anak penasaran tentang materi yang sudah kita lakukan di hari ini, yaitu cahaya dan sifat-sifatnya. Baik, di sini ada hal yang membuat penasaran, yaitu pada malam hari apakah bisa terjadi pelangi. Nah, perhatikan anak-anak, pada malam hari itu kita kan biasanya terjadi pelangi pada waktu siang. Nah, ini ada yang penasaran bahwa apakah pada malam hari itu bisa terjadi pelangi. Nah, pada malam hari itu bisa terjadi pelangi. Dari mana terjadinya pelangi? Ya sama saja, yaitu dari titik-titik air hujan yang terkena cahaya dari sinar bulan. Ya, titik-titik air hujan yang terkena sinar bulan itu dia akan dibiaskan atau diuraikan juga menjadi warna-warni, tapi kemungkinan kecil akan tidak terlihat ya. Karena apa? Karena kondisinya pada malam hari. Hal baru yang membuat
penasaran bagi anak-anak, ini adalah cahaya yang merambat lurus di tempat terbuka itu bagaimana ya? Oh ya, nah yang kita ketahui cahaya merambat lurus itu melalui celah-celah kecil ya nak ya, atau celah-celah yang di dalam ruangan ada celah kecil, kemudian cahaya masuk merambat lurus. Nah, kalau di tempat terbuka seperti di lapangan atau di tengah-tengah ruang yang luas, bagaimana cahaya merambat lurus? Nah, cahaya merambat lurusnya itu di segala arah. Jadi ke segala arah karena ruangannya adalah terbuka. Cahaya tetap merambat lurus tetapi menuju segala arah. Nah, itulah yang menyebabkan bila terhalang oleh suatu benda, maka cahaya itu akan membentuk bayangan. Nah, seperti itu. Bagaimana sih perasaan anak-anak setelah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Senang? Senang? Kenapa senang? Kenapa senang? Karena apa? Karena bisa nonton video. Kemudian apa lagi? Karena bisa nyanyi katanya. Oke, senang berarti. Iya. Nah, kemudian apa sih nak yang pelajaran yang sudah anak-anak dapat pada hari ini? Pelajaran apa yang anak-anak dapatkan? Pelajaran IPA, yaitu tentang apa? Cahaya dan sifat-sifatnya. Iya, pada pagi hari ini tadi kita sudah belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Yang mana cahaya tadi adalah merupakan apa cahaya? Cahaya merupakan energi yang dilihat oleh mata. ya, energi yang dilihat oleh mata. Kemudian sifat-sifatnya tadi adalah satu, merambat lurus, menembus benda bening, kemudian dapat dipantulkan, kemudian dibiarkan, kemudian iya, membentuk bayangan. Anak-anak, kegiatan kita pada hari ini alhamdulillah sudah selesai. Nah, untuk pertemuan yang akan datang pelajaran IPAS, kita akan ulangan harian. Kemudian anak-anak silahkan di rumah belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh supaya besok pada pertemuan yang akan datang kita melakukan kegiatan ulangan harian, anak-anak dapat menyelesaikan soal-soal dengan baik dan benar. Baik anak-anak, pada pertemuan pada pagi hari ini alhamdulillah belajar kita sudah selesai. Mudah-mudahan atau insya Allah ilmu yang ibu berikan bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan anak-anak dapat menerima dengan baik, kemudian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pelajaran pada hari ini kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk anak-anak. Terima kasih atas doanya dan doa untuk kalian. Insya Allah Allah akan menjadikan anak-anak semuanya anak yang sukses sehingga anak-anak agama Nusa dan bangsa. Amin ya Rabbal.